Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok komunikasi lintas budaya ingin mempresentasikan tentang pendidikan di negara Singapura dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Irma Santi Danadarta sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi lintas budaya. Latar belakang pendidikan negara Singapura. Dalam perkembangannya, Singapura secara konsisten dapat mencapai kualitas unggul dalam bidang pendidikan. Selama lebih dari 40 tahun, Singapura telah melewati beberapa tahapan perkembangan, yaitu masa survival tahun 1959 hingga 1978, masa efisiensi tahun 1979 hingga tahun 1996, masa kemampuan tahun 1997 hingga 2011, dan masa student centric values driven tahun 2012. Selama itu, Singapura sangat memperhatikan keunikan geopolitiknya dan kurangnya sumber daya alam yang dimiliki. Tahapan-tahapan tersebut juga merupakan respon dari perkembangan zaman, di mana Singapura selalu berusaha untuk menyesuaikan visi negara dengan tuntunan zaman. Sistem pendidikan di Singapura dan keunggulannya. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh banyak faktor, di antaranya yaitu adalah fasilitas yang memadai. Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas. Setiap sekolah juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan antara siswa, guru, dan juga orang tua. Keunggulan sistem pertukaran pelajar dalam pendidikan di Singapura, seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan, pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Singapura, antara lainnya adalah yang pertama adalah Smart Consultant, yang kedua adalah UX Clinic, dan yang ketiga adalah Dancing Studio. Dasar pemikiran pendidikan di Singapura ialah minat dan bakat unik yang dimiliki setiap siswa. Singapura memiliki 4 lembaga utama yang berperan dalam sistem pendidikan. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, universitas lokal, pendidikan politeknik, dan lembaga teknik. Kemudian yang ketiga, sekolah swasta atau pendidikan dasar menengah. Kemudian yang keempat, Internasional Singapura memiliki standar pendidikan yang tinggi. Mayoritas siswa unggul di sana telah memiliki standar internasional dalam bidang ilmu pengetahuan serta matematika. Hal ini tidak lepas pula dari kebijakan pendidikan di sana yang menerapkan sistem dua bahasa. Singapura sendiri merupakan sebuah negara dengan mayoritas penduduk yang merupakan keturunan Cina. Memiliki 4 bahasa utama, yaitu bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Pelajar di Singapura mayoritas diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris, sebagian bahasa utama dalam dunia pendidikan. Lalu untuk bahasa keduanya dapat memilih dari antara 3 bahasa lainnya. Dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam dunia pendidikan, telah membuka pintu cakupan pendidikan yang lebih luas. Karena seperti yang diketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang telah diterapkan di banyak sistem pendidikan di dunia. Pelajar di sana juga memiliki standar yang tinggi, mengutamakan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Mayoritas pelajar di sana berfokus pada minat dan bakat mereka saat memasuki sekolah menengah, yang di mana mereka dapat memilih pendidikan seperti apa yang mereka inginkan. Selain itu, pelajar di sana juga terkenal dengan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuannya. Budaya pendidikan dan pelajar di Singapura. Konsep TLLM atau Teach Less, Learn More yang dapat dijabarkan dalam artian yaitu satu, sebagai guru, tugas kita bukan untuk mengajar,
dalam artian untuk menjadi suatu-satunya sumber pengetahuan bagi sang peserta didik. Dan yang kedua ini dalam belajar matematika. Tugas guru adalah memfasilitasi pembelajaran dan lingkungan belajar agar anak dapat memahami konsepnya, bukan mengajarkan konsepnya. Dan yang ketiga adalah tugas guru adalah untuk menciptakan suasana dan kondisi belajar agar anak murid yang mengeksplorasi sendiri dan berdiskusi dengan temannya. Yang keempat, guru berperan memberikan pertanyaan agar murid berpikir sendiri dan mencoba menyelesaikan masalah atau soal yang diberikan. Dan yang terakhir ini, guru tidak menjelaskan dalam rangka untuk mengajarkan konsep, tetapi menciptakan ruang bagi anak untuk dapat memahami konsep matematika secara sendiri atau secara mandiri. Dalam PPT ini, konsep TLLM berfokus pada pedagogi kelas yang mengupayakan agar guru dapat melakukan refleksi tentang cara mengajar di kelas dan apa yang diajarkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Dalam lingkungan yang mendukung budaya berbagi secara terbuka sekaligus menekankan pentingnya mengurangi jumlah materi yang diberikan untuk memberikan ruang bagi aktivitas refleksi. Guru diharapkan melakukan aktivitas refleksi secara mendalam terkait dengan tugas dan pekerjaan mereka, sehingga dapat memunculkan ide-ide inovatif proses pembelajaran. Hak untuk melakukan proses pembelajaran ada pada guru dan sekolah, dengan tugas sekolah sebagai penyedia dukungan untuk meningkatkan pedagogi guru dalam melibatkan siswa. Pada level sistem, Kementerian Pendidikan Singapura bersifat sangat fleksibel dengan melepaskan kontrol dan memfasilitasi guru dan sekolah dalam melakukan tugasnya. Tujuan utama reformasi ini adalah menguatkan aktivitas profesional guru dengan penguatan kepemimpinan, kurikulum pembelajaran, dan praktik pedagogi guru. Kebijakan TSLN dan TLLM dapat diharapkan dapat menguatkan pengembangan profesionalisme berbasis nilai dalam komunitas mengajar di sekolah, yang didasari oleh identitas guru yang kuat, etos profesional bersama, dan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga diharapkan budaya kolaborasi dan berbagi tanggung jawab antar sesama guru akan menguat, di mana para guru tersebut dapat mengorganisasikan dan mengembangkan diri dalam komunitas yang memelihara keunggulan budaya profesionalisme guru. Melihat kembali pada latar belakang penduduk Singapura yang mayoritas merupakan keturunan Cina, disusul dengan India dan Melayu, membuat pendidikan di sana tidak hanya menggunakan satu bahasa saja. Bahasa utama yang digunakan dalam sistem pendidikan Singapura ialah bahasa Inggris, mengingat bahasa ini merupakan bahasa internasional. Lalu bahasa kedua yang digunakan dapat memilih antara bahasa Melayu, Mandarin, atau Tamil. Dengan bahasa Inggris menjadi bahasa utama pendidikan di sana, kurikulumnya lengkap serta keunggulan dari sisi ilmu pengetahuan, matematika, dan filosofi pendidikan di sana. Tak heran jika Singapura menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tantangan budaya pendidikan Singapura. Pendidikan yang unggul merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Namun, guna memenuhi tingginya standar dalam sistem pendidikan di sana, tak sedikit pelajar mengalami stres akibat tekanan persaingan yang terjadi. Karena semakin tinggi sebuah standar pendidikan, maka secara tidak langsung, tingkat persaingan juga akan semakin meningkat. Tuntutan untuk mencapai standar pendidikan tersebut membuat beberapa pelajar di sana mengalami tekanan secara psikologis. Studi kasus yang dilakukan
oleh Organization for Economic Cooperation and Development menemukan bahwa meski pelajar di Singapura unggul dalam bidang akademik, namun mereka memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dibanding dengan pelajar dari negara lain. Dalam tingkat seriusnya, beberapa pelajar hingga memiliki dorongan untuk melakukan aksi bunuh diri. Tekanan yang dialami pelajar sendiri justru lebih didominasi oleh orang tua dibanding sistem pendidikannya yang diterapkan di sana. Keinginan orang tua agar anaknya unggul dan lingkungan yang penuh persaingan membuat anak merasa tertekan. Selain itu, pelajar Singapura memiliki kegiatan padat yang harus dipenuhi. Studi kasus yang dilakukan oleh OECD juga memberikan sebuah fakta baru bahwa pelajar di Singapura menghabiskan 9,4 jam waktunya dalam seminggu untuk melakukan pekerjaan rumah. Angka ini menempati peringkat ketiga di dunia. Keunggulan pendidikan Singapura sebagai tujuan studi exchange. Studi exchange atau pertukaran pelajar telah diterapkan di banyak negara. Salah satunya ialah Indonesia dan Singapura. Singapura menjadi tujuan pertukaran pelajar karena banyak keunggulan dari segi pendidikan dan kurikulum yang dimiliki. Pelajar yang memenuhi kualifikasi guna mengikuti pertukaran pelajar akan merasakan bagaimana menjadi pelajar Singapura dengan sistem pendidikan yang diterapkan di sana. Biasanya, pertukaran pelajar ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Tantangan dalam menghadapi perbedaan budaya saat pertukaran pelajar. Yang pertama, tantangan tentu tidak jauh dari kata adaptasi. Adaptasi yang pas di sini bukan hanya bagaimana kita mencoba bersosialisasi dengan lingkungan pertemanan baru. Meskipun kita mengambil pelajaran yang sama antar pendidikan dan bidang studi yang dipelajari, perbedaan program bahasa dan budaya dapat menjadi kendala besar karena perbedaan negara. Yang kedua, Singapura merupakan negara dengan mayoritas penduduk merupakan keturunan Cina, memiliki 4 bahasa utama, yakni bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Pelajar di Singapura mayoritas diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam dunia pendidikan. Lalu untuk bahasa kedua, dapat memilih dari ketiga bahasa lainnya dengan penggunaan bahasa Inggris dengan cakupan pendidikan yang lebih luas, karena sebagai yang diketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang telah diterapkan di banyak sistem pendidikan dunia. Pelajar di sana juga memiliki standar yang tinggi, mengutamakan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Mayoritas pelajar di sana berfokus pada minat dan bakat mereka saat memasuki sekolah menengah, yang di mana mereka dapat memilih pendidikan seperti apa yang mereka inginkan. Selain itu, pelajar di sana juga terkenal dengan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuannya. Lalu bagaimana cara mengatasi perbedaan sebuah budaya? Yang pertama, berpikirlah positif dengan mensyukuri adanya perbedaan. Menganggap perbedaan sebagai kekayaan. Yang kedua, berlatih untuk menghargai dan menerima karakter masing-masing orang. Ketiga, mencoba untuk saling bercerita tentang latar belakang agar lebih paham mengenai satu sama lain. Yang keempat, saling menghormati setiap orang yang berbeda, mencoba untuk mempelajari kebudayaan lain, dan terakhir tidak mencela perbedaan antar kebudayaan. Cek. Ya.
Penerapan kebudayaan Singapura terhadap semua pelajar di Singapura. Budaya Singapura kaya akan aspek keragaman seperti budaya, suku, dan agama. Aspek keragaman adalah fondasi budaya di Singapura karena mengandung perayaan, tradisi, dan praktik keagamaan sendiri. Pendidikan Singapura saat ini telah menunjukkan aspek empati dan topik yang mendorong kepedulian terhadap orang lain. Singapura juga dikenal dengan undang-undang lingkungan yang ketat, ini termasuk sampah, dahak atau sampah, dan perusak ruang publik. Ya, mungkin dari presentasi ini bisa disimpulkan bahwa pendidikan Singapura sangatlah berkualitas, dikarenakan dalam pendidikan Singapura ini memiliki rasa empati, serta mendidik para pelajarnya untuk menjadi lebih produktif atau lebih mandiri terhadap program yang telah diterapkan oleh Singapura. Namun tanpa disadari, juga di Singapura terdapat kasus di mana para pelajarnya mengalami stres akibat sistem pendidikan tersebut. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.